Ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan kembali memanas antara Cina dan Filipina. Hal itu sebagaimana pernyataan militer Cina pada Kamis yang mengatakan jika pihaknya telah memperingatkan dan mengusir 3 unit pesawat Filipina yang secara ilegal masuk ke wilayah udara yang dikuasai Beijing di dekat Kepulauan Spratly. Pada saat yang sama, militer Cina dan Filipina berkomunikasi, di mana Cina menganggap jika Kepulauan Spratly adalah wilayah Cina yang selama ini menjadi wilayah yang disengketakan antara kedua negara. Saling klaim antara Filipina dengan Cina di wilayah Laut Cina Selatan ini telah terjadi sejak beberapa dekade lalu, hingga mengakibatkan ketegangan dan pergesekan antara para nelayan dan kapal penjaga pantai kedua negara. Sementara di sisi lain, menurut laporan channel New Asia yang kami kutip pada 23 Februari 2025, meski militer Cina sempat mengusir 3 pesawat Filipina di Kepulauan Spratly, tetapi tidak ada komentar langsung dari Kedutaan Besar Filipina di Beijing mengenai pernyataan militer Cina yang dikeluarkan pada 21 Februari kemarin. Namun meski demikian, Komando Teater Selatan Cina menyebut jika manuver 3 unit pesawat Filipina tersebut dianggap sebagai aksi provokasi yang ceroboh. Filipina berusaha menjejakkan klaim ilegalnya melalui provokasi. Kami memperingatkan bahwa manuver yang ceroboh itu pasti akan gagal, ujar pernyataan lembaga sayap militer Cina pada 21 Februari 2025. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, selama ini Cina bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari wilayah Laut Cina Selatan dengan apa yang disebut sebagai Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus. Wilayah yang diklaim oleh Cina tersebut yaitu mencakup wilayah seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi yang meliputi beberapa negara-negara Asia termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Klaim Cina terhadap sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan ini kini semakin nyata, sebab Cina dilaporkan telah membangun kota seluas 8.000 mil persegi di Kepulauan Paracel yang bernama Sansa, yang juga memiliki klaim tumpang tindih dengan 4 negara Asia. Misalkan seperti klaim tumpang tindih antara Cina dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Lautan yang diklaim oleh Cina tersebut juga diyakini sebagai lautan yang kaya akan hasil alam, terutama migas dan ikan. Karena hal tersebut, sehingga tidak jarang Cina dengan Filipina bersitegang di Kepulauan Spratly dan Paracel. Hal itu terlihat pada penerbangan 3 pesawat Filipina yang sempat saling kontak dengan penjaga pantai Cina, di mana Filipina mengatakan jika penjaga pantai dan biro perikanannya telah bersama-sama melakukan penerbangan kesadaran wilayah maritim di atas Kepulauan Kelayakan, nama Filipina untuk Kepulauan Spratly. Penerbangan atau misi tersebut adalah untuk menegaskan kedaulatan yang merupakan wilayah hak kedaulatan dan yurisdiksi maritim Filipina di Laut Filipina Barat. Selain itu, pada waktu yang sama, lebih dari 50 kapal milisi militer Cina dan sebuah kapal penjaga pantai Beijing terlihat selama latihan tersebut. Sementara di sisi lain, konfrontasi terbaru juga terjadi setelah penjaga pantai Filipina menuduh Angkatan Laut Cina melakukan manuver penerbangan berbahaya pada awal minggu ini ketika terbang mendekati pesawat pemerintahan yang berpatroli di Scarborough Shoal yang disengketakan di wilayah Laut Cina Selatan. Namun meski demikian, Beijing membantah telah melakukan kesalahan dalam insiden tersebut. Sementara di sisi lain, selain Cina dan Filipina yang sempat memanas di wilayah Laut Cina Selatan, Cina dan Australia juga sempat memanas, di mana dalam latihan militer tembak-menembak di wilayah Laut Australia sempat menimbulkan kekhawatiran. Menurut kutipan media Bloomberg,
Kapal-kapal militer Cina menggelar latihan tembak-menembak di lepas pantai Australia di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang memicu kekhawatiran. Bahkan dalam latihan militer Cina di sekitar wilayah Laut Australia ini, militer lokal Australia melaporkan jika maskapai penerbangan komersial telah diberitahu untuk menghindari wilayah tersebut. Sementara menurut Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menanggapi latihan militer Cina, ia mengatakan jika akan mengadakan diskusi dengan pejabat Cina, termasuk Menteri Luar Negeri Wang Yi, mengenai informasi yang diberikan dan transparansi seputar latihan militer yang dilakukan di lepas pantai Australia, terutama dalam latihan tembak-menembak. Namun Kementerian Luar Negeri Cina belum membalas permintaan komentar luar negeri Australia, sehingga juru bicara Qantas mengatakan jika maskapainya telah menyesuaikan beberapa penerbangan melintasi Tasman untuk sementara waktu. Namun situasi yang memanas antara Cina dan Australia ini menuai sorotan media internasional. Pasalnya pada 21 Februari 2025 pagi, Satuan Tugas Militer Cina di sekitar Australia memberitahu mereka jika Cina berniat melakukan latihan tembak-menembak menurut pejabat yang tidak ingin disebut namanya karena tak berwenang berbicara di depan publik. Tidak jelas apakah mereka memberitahu Australia secara langsung atau ini merupakan peringatan umum bagi kapal dan pesawat terbang di sekitarnya, di mana kapal-kapal perang yang terlihat di lepas pantai timur Australia pada 20 Februari 2025 saat ini berada sekitar 350 mil atau sekitar 650 km dari lepas pantai Australia. Pihak berwenang Australia mengatakan mereka akan mengikuti kapal-kapal itu. Sebagaimana pernyataan Wakil Perdana Menteri Richard Marles menilai keberadaan kapal-kapal tersebut di wilayah Australia. Sementara itu, dalam sebuah pernyataan, Otoritas Penerbangan Sipil CASA dan Air Service Australia mengatakan jika mereka mengetahui adanya laporan latihan tembak-menembak dan telah memberitahu maskapai penerbangan komersial yang terbang melintasi daerah tersebut sebagai tindakan pencegahan. Menurut media ABC, bahwa peringatan tersebut telah membuat beberapa penerbangan internasional yang melakukan perjalanan antara Australia dan Selandia Baru mengubah rute. Selain itu, hubungan antara Australia dan Cina telah membaik sejak pemerintahan Partai Buruh Kiri tengah terpilih pada Mei 2022. Beijing lalu mencabut sejumlah sanksi perdagangan pada saat hubungan kedua negara berada di titik terendah. Namun karena situasi yang memanas berturut-turut antara militer kedua negara, sehingga mengancam akan mengacaukan stabilitas hubungan diplomatik mereka.